Next, nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini saya kira juga mudah. Yang penting tahu itu interaksi antara muatan kalau sejenis tolak menolak, kalau berbeda jenis tarik menarik. Baik. Ada 4 buah muatan gitu, 4 buah benda yang bermuatan listrik. Nah, kita tulis dulu nih yang sudah diketahui benda apa. Nah, di sini kan di soal sudah diketahui benda B bermuatan negatif. Oke ya, kita tulis nih, B-nya negatif. Nah, terus kita runtut dari belakang. B yang ada B-nya nih. B menolak D. Kalau B menolak D berarti apa? Sejenis. Kalau B-nya negatif, otomatis D-nya juga negatif, gitu kan? Nah, terus yang kalimat yang di depannya, C menarik D. Oh, berarti D sama C tarik menarik. Nah, kalau tarik menarik berarti berbeda jenis. Kalau D-nya negatif berarti C-nya positif, kan gitu kan? Terus A menolak C. Oh, kalau A menolak C, C-nya positif, otomatis A-nya juga sejenis karena tolak menolak. Oh, berarti A-nya juga positif. Nah, yang ditanyakan adalah maka muatan benda A dan C berurutan. Nah, berarti A-nya positif, C-nya positif. Loh, berarti jawabannya yang C. Oke ya, gitu. Nomor 7 ya, 7 ini soal tentang apa tuh? Gaya kolom ya, gaya kolom interaksi dua muatan. Ini ada muatan Q1 negatif, muatan Q2 positif ya, terpisah sejauh 2R dan menghasilkan gaya tarik menarik sebesar F. Nah, jika dua muatan ini jaraknya dijadikan setengah kalinya jarak semula. Kalau semula 2R, setengahnya 2R berapa? 1R, kan berarti tinggal dibagi 2 ya. Nah, maka gaya tarik antara kedua muatan menjadi berapa? Baik ya, saya tulis dulu persamaan gaya tariknya, gaya kolomnya adalah F sama dengan K Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan jarak atau R dikuadratkan. Ingat, gayanya itu sebanding dengan muatan, tetapi gaya ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Baik, sekarang kalau kita gambarkan ya, jadi muatan, nah yang pertama ini, kalau untuk muatannya kan tidak berubah ya, nah, tidak dirubah nilai muatannya, tetap Q1 sama Q2, tetapi jaraknya dirubah, bukan menjadi setengah R, tapi setengah kali jarak semula. Oh, berarti setengahnya dari semulanya berapa? 2R, kan coret nih. Oh, berarti setengah kali jarak semula nilainya adalah R, 1R. Nah, sekarang kalau jaraknya makin dekat, kira-kira gayanya makin besar atau makin kecil? Betul, makin besar ya. Jadi gayanya misalkan F2. Nah, pertanyaannya F2 ini besarnya berapa kalinya F? Nah, maka soal-soal seperti ini kita selesaikan menggunakan perbandingan. F2 yang dicari kita tulis, kita bandingkan dengan F semula. Rumusnya ini, tetapi kalau soal-soal yang tipe seperti ini, kamu cukup tuliskan yang hanya mengalami perubahan. Di sini muatannya kan tidak berubah, yang berubah adalah jaraknya. Nah, maka kalau F2 jaraknya berapa? R. Nah, nulisnya di atas apa di bawah? Betul di bawah. Kenapa di bawah? Karena gaya itu berbanding terbalik dengan jarak. Jadi kalau F2 ini di atas, maka jarak yang F2 kamu tulis di bawah, gitu ya. R. Nah, dikuadratkan. Oke. Nah, kemudian F jaraknya berapa? 2R. Oke ya. Tapi jangan lupa diapakan? Dikuadratkan juga karena rumusnya dikuadratkan. Oke. Sehingga kalau kita lanjutkan berarti F2 per F sama dengan ini dikuadratkan berarti 4R kuadrat, ini R kuadrat ya. Nah, maka kalau kita sederhanakan ini, berarti nanti kita akan mendapatkan bahwa gaya yang kedua itu besarnya adalah 4. Ini 4 kan? F-nya kalikan silang jadi 4 F atau 4 kali gaya semula. Nah, ini jawabannya yang A. Oke, sekarang kalau soalnya seperti ini ya. Mula-mula muatan M itu muatannya plus 3Q. Muatan N nilainya plus 1Q. Terpisah pada jarak 3 cm. Ya, menimbulkan gaya
tolak. Kenapa gaya tolak? Ya karena muatannya sejenis, plus sama plus. Nah, jika menimbulkan, oh ya, gayanya diketahui nih, gaya tolaknya berapa? Oh, diketahui menimbulkan gaya tolak itu adalah sebesar, nah tolak ya, sana sama ke sana, gayanya sebesar 6 Newton. Nah, jika muatan M diperkecil menjadi 2Q dan muatan N dibesar menjadi 4Q dan jaraknya menjadi 6 cm, maka besarnya gaya tolak menolak antara kedua muatan menjadi berapa? Jadi kalau saya gambarkan gini kan, oke. Jadi ini yang muatan M-nya dirubah menjadi plus 2Q, oke. Kemudian yang muatan N-nya dirubah menjadi plus 4Q, gitu kan? Jaraknya dirubah menjadi 6 cm. Nah, maka nanti gaya F-nya, misalkan F2 ya, ini menjadi berapa Newton? Nah, maaf ya, ini pilihan jawabannya belum diganti. Nah, terus cara mencarinya gimana? Yuk gampang aja. Cara mencarinya dengan menggunakan perbandingan kayak tadi loh. Ya, F2 yang kita cari, kita bandingkan. Yang diketahui tadi berapa? 6 Newton kan? 6. Oke. Nah, sekarang di sini yang mengalami perubahan kan semuanya. Kalau semuanya mengalami perubahan, ya berarti semuanya diikut sertakan. Tadi yang namanya F2, Q-nya, ya, Q yang untuk F2 kan 2Q sama 4Q. Ya berarti dimasukkan nih. 2Q dikalikan 4Q. Ya. Nah, dibagi yang untuk gaya 6 Newton muatannya berapa? Muatannya adalah 3Q dikalikan Q atau 1Q. Oke. Kemudian untuk jaraknya, jangan lupa nih, jarak itu berbanding terbalik. Untuk F2 jaraknya berapa? 6. F2-nya di atas, maka jaraknya di bawah. Untuk F yang 6 Newton jaraknya berapa? 3. Nah, dua-duanya dikuadratkan. Ya, sehingga kalau kita lanjutkan, ini Q-nya semuanya disederhanakan. Oke, ini kita sederhanakan dulu jadi 1/2, maka hasilnya adalah F2/6 sama dengan ini 2 kali 4, tadi ini 4 ya, jadi 8 per, ini ada 3, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Ya, ini kita sederhanakan, 8 bagi 4 berapa? 2, berarti 2/3, sehingga kita dapatkan gaya yang keduanya adalah 2/3, ini kalikan silang, kalikan 6. Oke, 6 kali 2, 12 bagi 3 adalah 4. Oh, berarti 4 Newton ya, ini maksudnya 4 Newton. Nah, berarti di pilihan jawaban ini masih soal yang sebelumnya, bukan F tapi Newton. Oke, jadi jawabannya yang A, tapi ini adalah 4 Newton.